Kembali lagi teman-teman, guys, di channel Galung TV. Kali ini kita akan bahas video yang beredar, bahkan yang saya tonton di salah satu media sosial yang menghebohkan beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dan juga orang-orang Kristen, ya. Itu video dari Pak Ahok waktu sedang ada kolaborasi mungkin dengan Pak Andi membawa acara weekend di Metro TV, ya. Nah, ini video ini beredar luas di masyarakat pada saat live di Instagram, ya. Nah, di dalam video tersebut ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum kita bahas, guys, mari tonton video ini. Oke? Dong, bagaimana awal mula story dengan Bu Puput? Nah, lo. Aduh, panjang. Ayo lo. Baik, cerita dia yang klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. cerita dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice, ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu pertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen, ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri, tidak ada istri, ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya tetap tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun, karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Menonton video diskusi antara Andi dan Pak Ahok, di mana dalam video tersebut Pak Ahok, ya, tapi sebelumnya saya pribadi ya sangat suka dengan pribadi Pak Ahok karena terkenal dengan kecerdasannya, ketegasannya, dan juga kebijakan-kebijakan yang dia buat selama memimpin DKI. Ya, ada banyak kebijakan yang mendukung dan pro rakyat yang memajukan Provinsi DKI. Ya, saya sangat suka dengan beliau, sangat senang dengan beliau karena ketegasan, ya, kedisiplinan dan juga kecerdasan beliau. Namun dalam hal ini, ya, sesuai yang kita tonton tadi dalam video tersebut, teman-teman sudah nonton bahwa Pak Ahok bilang bahwa Rasul Paulus itu pernah menikah, ya kan? Nah, ini menurut saya pribadi sebagai orang Kristen, ya, sebagai anak Tuhan, selama saya membaca Alkitab, di dalam Perjanjian Baru tidak ada bukti yang otentik atau yang akurat yang menyatakan Rasul Paulus itu pernah menikah. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Bahkan ayat-ayat juga, ya, akan saya tampilkan dalam video ini ayat-ayatnya yang membuktikan bahwa Pak Ahok itu tidak menikah. Kalau Pak Ahok katakan juga di dalam
kehidupannya sehari-hari, Rasul Paulus juga pernah menjadi seorang pemuka ulama, atau katakanlah hari ini adalah seorang ulama, ya, menjadi seorang Sanherit, ya, bahkan ayatnya juga disebutkan, ya. Dan memang pada zaman tersebut memang orang Yahudi yang menjadi pemuka agama atau seorang Sanherit itu memang orang yang sudah menikah, orang yang sudah punya istri, bahkan punya anak, ya kan. Tapi itu juga tidak 100% benar statement beliau, ya. Dan memang ada sejarah, ada buku yang saya pernah baca, ya, dari penulisnya orang barat sana, yang menyatakan bahwa memang Rasul Paulus itu pernah menikah. Namun iman Kristen sesuai dengan Alkitab dalam Perjanjian Baru, ya, tidak ada bukti yang konkret, yang otentik, yang menyatakan Rasul Paulus itu pernah menikah. Nah, kemudian Pak Ahok juga punya statement dalam video tadi bahwa jika Yesus juga berumur atau sampai 40 tahun, pasti dia akan menikah. Nah, saya kira ini juga hal yang keliru. Kita melihat bagaimana, ya, kehadiran Yesus dinubuatkan, ya, oleh banyak nabi. Dalam Perjanjian Lama ribuan tahun yang lalu, para nabi ini, ya, menubuatkan kelahiran juru selamat, pembebas, Mesias bagi orang Yahudi, bahkan bagi orang Israel, ya. Itu banyak nubuatan-nubuatan, bahkan matinya pun Yesus itu dinubuatkan, ya, dinubuatkan. Nah, di sini saya sampaikan juga ayat-ayatnya supaya teman-teman jangan bingung, jangan salah mengartikan, ya, atau berpendapat tentang Yesus. Nah, kenapa Yesus itu mati umur 33 tahun? Ya, memang sudah waktunya, sudah ditentukan, sudah dinubuatkan pada saat itu. Jadi kita jangan berandai-andai kalau Yesus 40 tahun, ya pasti dia akan menikah. Nah, ini menurut saya pribadi tidak betul, ya. Jadi Yesus itu mati umur 33 tahun setengah, disalibkan, ya. Itu semuanya adalah nubuatan dan ketetapan Tuhan, bahkan kedaulatan Allah Bapa, ya, kepada Yesus sendiri sebagai manusia. Nah, jadi ini saya juga banyak menonton, ya, membaca, sudah banyak argumen-argumen dari pendeta-pendeta tentang untuk menjawab statement Pak Ahok, ya. Dan kemudian juga kemarin pendiri Gereja Ortodok Indonesia juga sudah mengklarifikasi, memberikan statement yang berdasar untuk menjawab statement Pak Ahok dalam video tersebut. Dan ini juga sudah beredar luas di masyarakat. Jadi saya berharap bahwa Pak Ahok, ya, senantiasa Tuhan berikan roh hikmat, ya, Roh Kudusnya dicurahkan agar tetap setia, tetap beriman, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian teman-teman semuanya, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita ingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, ya, seperti ini. Kemudian stay at home, ya, kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah lah, ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dalam topik berikutnya. See you, God bless you all, bye bye.